Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan membahas tentang jenis-jenis komunikasi, macam-macam komunikasi beserta contohnya. Kembali lagi di channel aku. Nah, pada umumnya komunikasi dapat berlangsung dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nah, komunikasi itu sendiri mempunyai fungsi di antara lain memberi informasi, menerima informasi, memberi instruksi, dan bertukar pikiran atau sebagai silaturahmi. Penasaran? Tonton terus video ini ya. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas jenis-jenis komunikasi itu berdasarkan cara penyampaian, kelangsungannya, sifat, bentuk arahnya, tujuan atau arahnya, dan sebagainya. Nah, jenis komunikasi itu sendiri dibagi menjadi beberapa bentuk, di antaranya berdasarkan penyampaian, ruang lingkup, sifat, arah, pesan, dan tujuannya. Nah, yang pertama ada jenis komunikasi berdasarkan penyampaiannya. Berdasarkan penyampaiannya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang komunikasi verbal. Apa sih itu komunikasi verbal? Nah, jadi komunikasi verbal itu adalah komunikasi yang bersifat umum atau yang sifatnya itu jelas. Nah, sedangkan yang kedua itu ada komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang disampaikan tidak melalui kata-kata, melainkan dengan ekspresi wajah, bahasa isyarat, gestur tubuh, dan semacamnya. Nah, sedangkan pada poin yang kedua, ada jenis komunikasi berdasarkan kelangsungannya. Itu terbagi menjadi dua bentuk. Di antaranya, jenis komunikasi secara langsung dan komunikasi tidak langsung. Yang pertama, komunikasi langsung adalah komunikasi yang terjadi ketika penyampaian dan penerimaan pesannya itu secara langsung atau bertatap muka tanpa adanya perantara. Nah, komunikasi yang kedua adalah komunikasi tidak langsung. Komunikasi tidak langsung itu dilakukan atau terjadi ketika tidak sedang bertatap muka atau melalui perantara seperti media, email, telepon, chattingan, dan sebagainya. Nah, pada poin ketiga ada jenis komunikasi berdasarkan pesannya, yaitu secara lisan dan secara tulisan. Yang pertama, kita akan bahas tentang secara lisan. Gimana sih tentang secara lisan? Jadi, secara lisan adalah komunikasi yang terjadi atau yang dilakukan secara melalui kata-kata atau bertatap muka. Contohnya ngobrol bareng teman. Nah, sedangkan yang kedua, komunikasi tulisan adalah komunikasi yang disampaikan secara tidak langsung atau melalui media, misalnya melalui email, chattingan, dan sebagainya. Nah, pada poin yang keempat, ada komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. Yang pertama, kita akan bahas tentang komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah adalah komunikasi yang penerimanya itu tidak memberi balasan atau feedback. Contohnya adalah komunikasi atasan kepada bawahannya saat sedang memberi instruksi. Nah, sedangkan komunikasi dua arah adalah komunikasi yang mengharapkan adanya umpan balik atau feedback. Contohnya saat kita ngobrol bareng teman, ketika bertatap muka, kita pasti akan cenderung meminta feedback atau umpan balik atau yang sering disebut dengan tanggapan. Nah, pada poin yang kelima ada komunikasi menurut pelakunya. Itu terbagi menjadi dua. Yang pertama komunikasi perorangan dan yang kedua adalah komunikasi kelompok. Yang pertama kita akan bahas komunikasi perorangan. Komunikasi perorangan adalah komunikasi yang terjadi antara satu individu dengan individu lainnya, dan itu bersifat pribadi. Sedangkan komunikasi kelompok adalah komunikasi yang terjadi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, contohnya di organisasi. Poin yang keenam ini juga terbagi menjadi dua, di antaranya komunikasi menurut sifatnya. Yang pertama adalah formal, yang kedua adalah informal.
Nah, kita bahas yang pertama, yaitu informal. Informal adalah komunikasi yang terjadi antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya tanpa ada struktur. Sedangkan komunikasi yang formal adalah komunikasi yang terjadi ketika satu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang sudah memiliki struktur. Nah, selanjutnya poin yang ketujuh adalah komunikasi menurut ruang lingkupnya, terbagi menjadi dua. Yang pertama eksternal dan yang kedua adalah internal. Nah, yang pertama komunikasi internal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang berlangsung atau yang terjadi antara satu organisasi itu dan melibatkan orang-orang di dalam organisasi itu saja. Sedangkan komunikasi eksternal adalah komunikasi yang terjadi atau berlangsung antara komunikasi organisasi itu dengan kelompok masyarakat atau melibatkan orang lain di luar organisasi tersebut. Nah, selanjutnya poin yang terakhir adalah komunikasi menurut jalannya. Menurut jalannya ini terbagi menjadi tiga. Jadi ada komunikasi ke atas, komunikasi ke bawah, dan komunikasi ke samping. Yang pertama kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas adalah komunikasi yang terjadi antara bawahan kepada atasannya. Contohnya saat karyawan memberi laporan keuangan kepada manajer divisinya. Nah, sedangkan yang kedua adalah komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah adalah komunikasi yang terjadi antara atasan kepada bawahannya. Contohnya saat direktur memberi instruksi kepada karyawannya. Sedangkan yang ketiga adalah komunikasi ke samping. Komunikasi ke samping adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih dan sifatnya itu sejajar antara kedudukannya, misalnya antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya, membicarakan tentang pekerjaannya, proyeknya untuk ke depan, seperti itu. Sampai sini aja videoku kali ini. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap terus ikutin aku ya, jangan lupa like, comment, and subscribe.